Waktu yang diberkati untuk ibadah Hari Raya Kenaikan telah tiba. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Doa, Alat Kuasa Tuhan. Hari ini adalah Hari Raya Kenaikan, yang memperingati kenaikan Yesus Kristus dari Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus naik dari Bukit Zaitun, Dia meninggalkan pesannya yang terakhir kepada murid-muridnya, dengan mengatakan, "Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Para murid ingin dipenuhi dengan kuasa Tuhan, karena mereka telah mengetahui bahwa misi tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kekuatan manusia saja. Cara dan metode terpenting untuk mengenakan kuasa Tuhan adalah doa. Kemudian, mereka berkumpul di kamar atas Markus, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan selama 10 hari. Setelah itu, mereka memutuskan untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa ini, yang terjadi 2000 tahun yang lalu, dapat ditemukan melalui sejarah zaman kerasulan. Jadi, doa dapat dilihat sebagai alat yang melaluinya kita memanggil kuasa Tuhan. Karena mereka sudah mengetahui lebih dari siapapun, bahwa pekerjaan Injil Tuhan tidak bisa diselesaikan dengan kuasa manusia tanpa doa, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus Tuhan, Injil ini tidak bisa diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para muridnya telah mengetahui hal ini lebih dari siapapun. Sama halnya dengan kita di zaman ini. Kita tahu lebih dari siapapun bahwa agar Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, harus ada kuasa Tuhan dan pekerjaannya. Jadi, dari Hari Raya Kenaikan hingga Hari Raya Pentakosta, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh selama 10 hari. Doa-doa mereka dilakukan untuk dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Melalui Hari Raya Kenaikan yang kita rayakan hari ini, Tuhan membuka jalan bagi kita untuk berdoa dengan berkarunia. Melalui ajaran Alkitab, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kemenangan tanpa usaha doa. Mari kita beralih ke kitab Kisah Para Rasul pasal 1 bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini adalah adegan di mana dia naik ke sorga. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang terus-menerus mereka lakukan? Mulai dari hari Yesus naik ke sorga, semuanya bertekun dengan sehati dalam berdoa. Itu karena Yesus sendiri telah mengajar mereka bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada mereka akan segera turun ke atas mereka. Jadi, mengandalkan firman-Nya, semuanya bertekun dalam berdoa. Ayat 15. Saudara-saudara yang sedang berkumpul itu,
kira-kira 120 orang banyaknya. Sebagai hasil dari doa yang sungguh-sungguh hingga hari raya Pentakosta, mereka menerima Roh Kudus hujan awal pada hari raya Pentakosta. Khotbah Petrus menandai dimulainya pekerjaan Injil di zaman kerasulan. Sebelumnya, jumlah jemaat gereja awal yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dan mengikutinya dengan setia, hanya berjumlah sekitar 120 orang yang berkumpul di ruang atas Markus. Namun, pada hari raya Pentakosta, sebanyak 3.000 orang bertobat dan kembali ke dalam pelukan Tuhan, menandai dimulainya pembukaan yang luar biasa bagi pintu Injil. Jadi, doa selalu menjadi alat dan sarana untuk memanggil kuasa Tuhan. Marilah kita meluangkan waktu untuk memastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita beralih ke Markus pasal 9. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Adegan di Markus pasal 9 sangat akrab bagi kita semua. Ayah dari anak yang dirasuki setan itu datang, dan dengan sungguh-sungguh memohon agar setan itu diusir dari anaknya. Meskipun para murid berusaha untuk mengusirnya, mereka tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, ayah anak itu datang kepada Yesus, dan Yesus mengusir setan seperti yang tercatat dalam kitab Markus pasal 9. Kemudian, para murid berpikir, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya meskipun kami telah menerima kuasa untuk melakukannya?" Ketika mereka bertanya kepada Yesus, Dia menjawab, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Bukankah Yesus menyuruh mereka berdoa dengan tekun? Dia menyadarkan murid-muridnya akan fakta bahwa mukjizat seperti itu hanya dapat terjadi melalui kekuatan doa. Juga, mari kita pikirkan tentang zaman Elia. Di Gunung Karmel, dia menghadapi 850 nabi palsu yang menyembah Baal dan Asyera dan makan di meja Izebel. Pada saat itu, dia pertama-tama mendirikan mezbah dan memanjatkan doa kepada Tuhan sebelum mendapatkan kemenangan. Dia berdoa kepada Tuhan, berkata, "Tolong biarkan semua orang ini menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar." Ketika Elia menghadapi 850 nabi palsu di Gunung Karmel, Tuhan mendengarkan doa mereka dan memberinya berkat kemenangan yang mulia untuk secara menakjubkan mengalahkan 850 nabi palsu Baal dan Asyera yang makan di meja Izebel. Demikianlah, pekerjaan kuasa Tuhan yang luar biasa ini terjadi melalui doa. Di setiap zaman, Tuhan telah memberikan kepada kita alat rohani yang sangat penting yang disebut doa, yang melaluinya kuasanya dapat dinyatakan. Mulai hari ini hingga hari raya Pentakosta, mengikuti pekerjaan gereja awal, kita akan berdoa kepada Tuhan selama 10 hari, subuh dan malam, sesuai dengan peraturan hari raya. Kita harus berdoa dengan tekun kepada Tuhan agar Sion dapat ditegakkan di seluruh dunia. Saya meminta kalian untuk berdoa dengan tekun agar Injil Tuhan dapat diberitakan di semua negara di seluruh dunia. Selain itu, mohon doakan agar Sion kita didirikan di berbagai tempat di seluruh dunia dan juga berdoa untuk iman pribadi kalian. Ketika kalian rajin berdoa untuk gereja dan juga untuk kelompok dan unitmu, kuasa doamu tidak akan pernah padam.
Marilah kita berdoa dengan rajin di subuh dan malam, dengan keyakinan yang teguh bahwa doa kita akan menjadi asap kemenyan dan diangkat ke tahta Tuhan. Karena Yesus dengan jelas berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saya percaya bahwa semua anak Sion harus memiliki iman dalam doa. Mari kita lihat apa yang Yesus perintahkan kepada kita tentang doa, dan hasil seperti apa yang bisa dihasilkan oleh doa. Mari kita temukan jawabannya di Matius pasal 7. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 7. Dalam pasal 7 ayat 7, Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan dalam Matius pasal 7 ayat 7? Yesus berkata, "Mintalah, carilah, dan ketoklah." Apa yang dimaksud dengan ketiga pesan ini yang harus kita lakukan? Bukankah ini bermaksud bahwa kita harus berdoa? Kita harus meminta melalui doa, mencari melalui doa, dan mengetok pintu rohani melalui doa. Hasil apa yang dia katakan akan datang dari melakukan hal ini? Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dia mengatakan bahwa itu pasti akan terjadi dan menambahkan penjelasan singkat. Mari kita lihat ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita meminta kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, dan Injil, bukankah Dia akan memberi kita hal-hal yang baik? Dengan cara ini, Yesus memberikan jawabannya. Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan. Dengan mengatakan ini, Dia dengan jelas mengingatkan kita tentang pentingnya doa dan menjelaskannya sekali lagi dalam Matius pasal 7, serta Markus pasal 9. Mari kita beralih ke Markus pasal 11. Mengapa orang-orang kudus gereja awal berdoa dengan begitu tekun di kamar atas Markus selama 10 hari? Apa yang ingin mereka dapatkan? Pada akhirnya, dengan meminta, mencari, dan mengetuk, mereka dapat melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa bekerja, memungkinkan 3.000 jiwa bertobat dalam satu hari. Mari kita mengingat keajaiban yang terjadi 2.000 tahun yang lalu. Mari kita lihat Markus pasal 11 ayat 22. Pasal 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Semuanya, dapatkah kalian percaya bahwa hal ini akan terjadi? Sulit dipercaya jika kalian masih berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia ini bisa saja terjadi. Bukankah ada video yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang sulit dipercaya di dunia 3 dimensi dapat dengan mudah dan jelas dicapai di dunia 4 dimensi atau 5 dimensi? Meskipun ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan oleh Tuhan, tidak ada satupun tombol yang berfungsi saat ini karena kita tidak percaya. Mari kita lihat ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Apa yang harus kita percayai?
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan telah menjanjikan ini kepada kita. Semuanya, mintalah dan carilah segala sesuatu yang benar, adil, dan kudus di dalam Tuhan. Kemudian, Tuhan berjanji untuk memenuhi segala sesuatu seperti yang diminta. Beberapa doa akan dijawab dengan cepat, dan mungkin ada beberapa doa yang akan dijawab setelah 1 tahun atau 10 tahun. Sesuai dengan isi doa kita, Tuhan pasti akan mengabulkan segala sesuatu yang kita doakan pada saat dan waktu yang paling tepat untuk kepentingan kita, dan janji inilah yang harus kita percayai ketika kita berdoa. Tidak peduli seberapa banyak saya berdoa, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Berpikir seperti ini membuat kita menuduh Tuhan sebagai pembohong. Apa yang dikatakan di sini? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu adalah doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan jaminan yang begitu pasti mengenai doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Inilah yang Tuhan janjikan dan jaminkan. Itulah sebabnya para murid membutuhkan doa agar mereka dapat berdiri di posisi yang tepat untuk melaksanakan misi besar Tuhan. Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Melalui doa yang sungguh-sungguh, mereka meminta, tolong beri kami kuasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tolong beri kami kebijaksanaan dan iman. Tolong beri kami kuasa Tuhan. Tolong bantu kami untuk menjadi nabi dan pekerja Tuhan yang dapat mengalahkan iblis dan tidak jatuh ke dalam pencobaan yang jahat. Selama 10 hari, mereka menghabiskan waktunya dalam berdoa dengan tekun di kamar atas Markus. Kemudian, ketika hari Pentakosta tiba, kuasa tersebut diterima, dan sejak saat itu, karya-karya rohani dan kasih karunia yang luar biasa mulai terungkap. Sejak saat itu, kasih karunia dan kebaikan Tuhan, seperti air terjun, mengalir ke atas mereka dan menyentuh hati banyak orang. Oleh karena itu, jangan berdoa dengan setengah hati, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan kepadanya. Kita harus tahu bahwa untuk berkat kita sendiri, beberapa doa dikabulkan dengan cepat, sementara yang lain dikabulkan sedikit lambat. Kita harus yakin bahwa jika doa kita pantas di mata Tuhan, Dia pasti akan mendengarkan dan mengabulkan semuanya. Mengenai hal ini, Yesus memberi kita teladan doa, bersama dengan banyak teladan iman lainnya. Mari kita tegaskan hal ini dengan membuka Markus pasal 1. Markus pasal 1. Dalam Markus pasal 1 ayat 35, tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Dengan cara ini, pekerjaan sehari-hari Yesus dimulai sejak fajar menyingsing. Selama hidup di dunia ini, bagaimana perasaanmu ketika kalian kekurangan energi? Tidakkah kalian merasa bahwa harinya terasa sulit dan melelehkan? Dan kalian kurang memiliki motivasi untuk mengerjakan sesuatu? Semuanya, doa dapat dilihat sebagai kuasa Tuhan yang membawa energi rohani. Karena itu, marilah kita berdoa dengan tekun setiap hari,
dan mengumpulkan berkat-berkat sorgawi yang ingin kita terima. Setelah Injil ini diberitakan dengan sepenuhnya, di Samaria dan sampai ke ujung bumi, pasti akan tiba waktunya kita akan diubahkan, sesuai dengan harapan doa-doa yang telah kita kumpulkan. Dan menyadari bahwa kita menjadi kesempurnaan yang dirindukan dan dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Marilah kita memanjatkan doa yang penuh kasih karunia, doa yang bermanfaat bagi orang lain, doa untuk kebenaran, doa untuk kerajaan Tuhan, dan doa untuk Injil Kerajaan Sorga. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk imanmu, untuk gereja, dan untuk anggota kelompok dan unitmu. Doa-doa hari ini dikirim ke sorga dan dikumpulkan, dan doa-doa esok hari juga dikirim dan dikumpulkan. Kemudian, suatu hari, semua doa ini akan tiba-tiba meledak, dan bisa menghasilkan 3.000 buah setiap hari. Melihat Tuhan membuka hati 3.000 orang dalam satu hari, saya pikir Petrus pasti banyak berdoa. Kalian harus percaya hal ini pasti akan terjadi. Kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan teladan doa, menyerap kekuatan dan energi rohani sejak pagi hari dan dengan demikian melanjutkan pekerjaan Injil pada hari itu. Bagi kita juga, semua kekuatan rohani diberikan kepada kita melalui doa. Mohon ingatlah hal ini dan panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh selama pekan doa dari Hari Raya Kenaikan hingga Hari Raya Pentakosta. Pekerjaan yang penuh kuasa seperti itu dapat dicapai melalui doa. Seberapa besar kasih Tuhan kepada kita? Dia mengasihi kita sampai mati. Tuhan, yang menghargai dan mengasihi kita lebih dari dirinya sendiri, menyuruh kita untuk menjaga sikap ini dalam hal doa. Mari kita buka kitab 1 Tesalonika pasal 5. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Dan, bagaimana seharusnya kita berdoa? Tetaplah berdoa. Doa adalah energi yang memberi kekuatan pada jiwa kita. Kita perlu terus menerima energi itu. Apa yang terjadi pada kita ketika kita kehabisan energi? Tubuh jasmani kita menjadi letih, lelah, dan lesu. Sama halnya dengan keadaan rohani kita. Anggaplah doa sebagai energi yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin energi itu terputus bahkan untuk sesaat. Itulah sebabnya Dia menyuruh kita untuk berdoa terus-menerus. Baik dalam mengerjakan tugas kecil, tugas besar, hal-hal penting, atau kegiatan yang tidak terlalu penting, marilah kita hidup setiap hari dalam doa tanpa perbedaan. Ketika kita melakukannya, Tuhan pasti akan mengizinkan kita bahkan 30.000 atau 300.000 buah dalam sehari di zaman ini. Sama seperti Petrus menghasilkan 3.000 buah yang baik dalam satu hari 2.000 tahun yang lalu. Tidakkah Dia mengizinkan kita melakukan pekerjaan yang luar biasa? Dia akan membuat doa kita meledak pada suatu saat. Oleh karena itu, berdoalah dengan tekun dan teruslah mengumpulkannya. Kita harus berdoa dengan tekun, percaya bahwa kita telah menerima semua yang kita doakan. Tuhan tidak meminta kita untuk tetap berdoalah untuk mempersulit kita. Tuhan membangunkan kita untuk berdoa dengan tekun dan tetap, karena Dia ingin kita selalu merasakan energi rohani yang diberikan melalui doa. Itu semua karena Dia peduli dan mengasihi kita.
Ketika nenek moyang iman dan orang-orang kudus gereja awal berdoa, bukankah hal-hal menakjubkan selalu terjadi? Pikirkan tentang sejarah Gunung Karmel. Juga, sebelum pergi ke Golgota, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh pada malam Paskah. Dengan melakukan itu, bukankah Dia menyelesaikan pekerjaan besar untuk menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka? Saya dengan tulus meminta kalian untuk tidak pernah lupa bahwa kekuatan doa selalu mendahului setiap peristiwa besar yang terjadi. Tuhan tidak menghindari tanggung jawab atau gagal menjawab doa kita setelah berkata, "Percaya saja tanpa syarat." Dia telah membuat janji yang jelas kepada seluruh umat manusia. Apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tuhan berkata Dia akan menolak doa-doa yang secara salah diarahkan pada keserakahan kita atau dimaksudkan untuk memanjakan kesenangan kita. Untuk itu, saya meminta agar berdoa selama pekan doa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Alat kuasa Tuhan adalah doa. Doa juga merupakan energi jiwa kita. Jika doa terputus, jiwa tidak berbeda dengan tubuh tanpa energi. Itu tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Karena kita perlu banyak berdoa, maka kita harus berdoa dengan tekun dan sepenuh hati selama pekan doa selama 10 hari, agar hati semua orang di Korea, di seluruh dunia, di Samaria dan sampai ke ujung bumi, akan tergerak. Kemudian, semua orang akan kembali ke Sion, bertobat, menerima pengampunan dosa, dan kembali ke kerajaan sorga. Berharap keajaiban besar dan mulia ini akan terjadi melalui doa-doa kita yang sungguh-sungguh, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.